Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di acara program Razia. 3 orang pria pelaku penyerangan kawasan kompleks perumahan di Kota Makassar ditangkap oleh aparat gabungan Polrestabes Kota Makassar. Inilah video rekaman CCTV penyerangan di sebuah perumahan di kawasan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang terjadi pada hari Kamis malam dan viral di media sosial. Terlihat sejumlah pria mengendarai motor dan 2 orang diantaranya langsung turun, kemudian menendang pagar serta memandah busur ke arah warga di perumahan tersebut. Berdasarkan rekaman video ini, tim gabungan dari unit Jatantras Polrestabes Makassar bersama dengan Polsek Biringkanaya yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap 3 orang pelaku bernama Abdiansyah, usia 18 tahun, Jumadi, usia 22 tahun, dan Aswan, usia 18 tahun, masih di wilayah Kota Makassar. Selain menangkap pelaku, anggota gabungan juga turut menyita beberapa barang bukti kejahatan para pemuda tersebut, seperti pakaian yang digunakan saat melakukan penyerangan serta anak panah busur lengkap dengan ketapelnya. Di depan polisi, salah satu pelaku bernama Jumadi mengakui dirinya melakukan penyerangan ini karena sempat diserang oleh warga disebutnya tinggal di sekitar perumahan di kawasan Sudiang tersebut. Dia pun mengajak 3 orang rekannya yang lain kemudian melakukan penyerangan. Berapa yang sudah kau pergi teman-teman ke sana? Iya, Pak. Berapa orang? 4 orang, Pak. Apa kau bikin? Apa kau bikin? Ya. Apa kau bikin? Anu, Hah? mak busur, Pak. Mau busur? Berapa orang ke sana? 4 orang mau busur semua? Iya, 2 orang. Motifmu apa? Kenapa sampai kau melakukan penyerangan? Sudah dikenal, Pak. Apamu? Kena? Kakiku. Siapa anu kau? Terkait peristiwa ini, aparat kepolisian hingga kini masih belum mau memberikan komentar. Namun, polisi diketahui masih mencari 1 orang rekan pelaku lainnya yang juga terlibat dalam peristiwa penyerangan tersebut. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Bulukumba menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum dosen. Selain dianiaya, korban disekap dalam lemari selama 3 jam lamanya. Seorang mahasiswa STAI Al-Ghazali Bulukumba bernama Ain Fikri, 21 tahun, warga Kelurahan Mateko, Kecamatan Gantarang, Bulukumba, menjadi korban penganiayaan oleh dosennya sendiri. Kini korban terbaring di Rumah Sakit Umum Sultan Deng Raja Bulukumba untuk menjalani perawatan medis karena luka robek di wajah, kepala bengkak, dan jari tangan nyaris terputus, diduga bekas parang dan hantaman balok. Penganiayaan yang dilakukan pelaku bersama istrinya ini terjadi di rumah milik pelaku yang terletak di kompleks perumahan BTN Bayu Perdana, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Kamis kemarin. Menurut keterangan teman korban, kejadian ini berawal ketika korban memenuhi panggilan anak pelaku, NK, untuk kerja tugas kampus, lantaran anak pelaku dan korban masih satu ruangan di kampus. Saat korban berada di rumah NK, tidak berselang lama bapaknya datang dari luar rumah. NK yang mengetahui kedatangan bapaknya bermasuk menyembunyikan korban dengan mendorong masuk ke lemari. Tidak lama kemudian bapaknya mengetahui ada orang dalam lemari dan mengaku tidak mengenal korban. Saat itulah korban dianiaya menggunakan parang dan balok lalu disekap selama 3 jam dalam lemari. Beruntung korban sempat menelpon temannya untuk minta pertolongan. Temannya yang datang juga hampir diparangi pelaku. Tak berani masuk ke dalam rumah, temannya ini pun pergi memanggil bapak korban di tengah perjalanan. Bapaknya yang hendak ke rumah pelaku ketemu anaknya yang sudah bersimbah darah usai dibebaskan pelaku. Beliau berangkat jam setengah 10 sampai di sana jam 10 untuk kerja tugas. Langsung datang orang tuanya. Pas datang orang tuanya, ini yang anaknya yang perempuan kaget, langsung disuruh masuk di lemari. Pas disuruh masuk di lemari, orang tuanya datang, orang tuanya buka itu lemari, dan siapa ini? Orang anaknya yang perempuan tadi berpura-pura tidak tahu, dan saya tidak kenal siapa ini. Ketika dia tidak tahu, langsung dipukul.
Setelah dipukul, diperangi, berdarah-darah, disekap dalam lemari lagi selama 3 jam. Nah, selama selang beberapa waktu itu, beliau menelpon saya, bilang tolong saya disekap sekarang. Jadi pas saya ke sana, saya ketok-ketok pintunya dengan baik-baik, saya dibawakan parang. Bilang, apa kau ambil di sini? Bilang, saya mau jemput teman saya Pak, karena sekarang belum pulang. Nah, dia datang ke sini untuk kerja lumpuh. Saya juga diperangi, diancam. Itu waktu kita datang ke lokasi untuk teman itu sudah masih berdarah ya? Berdarah Pak. Selain pelaku merupakan dosen aktif di kampus Tai Al-Ghazali Bulukumba, Sulawesi Selatan, pelaku juga merupakan ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Bulukumba. Dari Bulukumba, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap warga dan nyaris jadi bulan-bulanan lantaran kepergok mencuri 3 unit ponsel di sebuah warung makan Sari Laut di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Eka, seorang pria yang diduga mencuri 3 unit ponsel di sebuah warung makan Sari Laut di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini hanya bisa pasrah saat diinterogasi warga. Pria berusia 40 tahun ini terus memohon ampun agar tidak dihakimi warga, meski sebelumnya sempat kabur dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian dikejar warga. Usai kepergok mengambil 3 unit ponsel milik pemilik warung makan yang berteriak meminta tolong. Saat pelaku berhasil ditangkap dan nyaris jadi bulan-bulanan warga, petugas Babinsa dan Babim Katipmas yang kebetulan berada di lokasi langsung mengevakuasi pelaku ke dalam ruko pemilik warung untuk diamankan. Selang 30 menit, kepolisian sektor Turikale yang tiba langsung membawa pelaku ke Mapolsek Turikale untuk menjalani proses lebih lanjut. Sementara itu, menurut pemilik warung makan Sari Laut, Yuli, mengaku pelaku sempat berpura-pura membeli ikan lalu mengambil ponsel yang tersimpan di dalam gerobak warung makan, kemudian kabur lalu dikejar warga. Saya di dapur, matikan kompor, saya dari dapur keluar, kelihatan tangannya itu ngambil, terus saya teriak-teriak, terus banyak yang mengejar tuh Mas. Oh, yang tangkap itu siapa Bu? Orang-orang Ya Bu. Orang-orang itu. Tapi ini pelaku sempat di masa juga ya tadi atau gimana? Udah sampai ya Bu. Oh, langsung diamankan di dalam sini ya Bu? Iya, langsung diamankan di sini. Oh, tapi Apa saja yang diambil itu Bu? HP 3. Pelaku yang telah diamankan polisi berdalih nekat mencuri 3 unit handphone lantaran terdesak pembayaran cicilan kredit yang menunggak usai dirinya diberhentikan bekerja sebagai sales di kawasan industri Makassar atau Kima. kok masuk di situ memang belanja atau gimana? Pak, sama bungkus Sari Laut mau dibawa ke rumah Pak. Sama bisa bilang Bu, bungkus Bu, satu udah pakai nasi. Di luar sudah menunggu orang teriak-teriak sudah mau dipakai Pak, sandi ada HP Pak. Sama dijual Pak, satu untuk bayar cicilan. Hingga saat ini pelaku beserta sepeda motornya yang tidak memiliki plat DD ini diamankan di kantor polisi sektor Turikale untuk menjalani proses lebih lanjut. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Setelah sempat buron selama 3 bulan, 2 pelaku perampokan dan penyekapan terhadap salah seorang penghuni rumah usai mempergoki pelaku yang hendak mencuri di sebuah rumah di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, akhirnya ditangkap. Pengejaran terhadap salah satu dari 2 pelaku perampokan dan penyekapan ini terjadi hingga ke wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tim Jatanras Polres Maros dibantu Satreskrim Polres Kolaka langsung meringkus pelaku yang tengah bersembunyi di rumah keluarganya. Kemudian petugas lalu melakukan proses pengembangan dan berhasil menangkap 1 pelaku lainnya di daerah Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Diketahui kedua pelaku ini masing-masing berinisial AN 27 tahun dan HD 29 tahun merupakan warga asal Kabupaten Maros dan Makassar. Mereka sebelumnya melakukan aksi perampokan di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Namun saat menjalani aksinya, pelaku yang hendak mencuri masuk melalui atap kamar mandi, kemudian dipergoki salah satu penghuni rumah. Bahkan pelaku yang menggunakan senjata tajam jenis badik sempat mengancam akan dibunuh dan menyekap korban dengan cara mengikat tangan dan kaki, serta menyumbat mulut korban menggunakan baju kaos.
Usai menyekap korban, pelaku dengan mudah menggasak sejumlah barang harta korban berupa ponsel, uang tunai Rp4.800.000, serta sejumlah rokok yang berada di dalam kios, lalu kabur. Atas kejadian ini, korban merugi hingga Rp15 juta dan kini telah dilaporkan oleh pihak berwajib. Atap kamar mandi masuk, melakukan pengancaman kepada anak yang punya rumah, yang tempat sekaligus korban penyekapan, itu dengan disekap, diancam dengan cara diikat kaki dan tangannya serta ditutup matanya. Nah, pada saat melakukan itu diancam dengan sebilah badik. Jadi setelah dilakukan penyekapan, disimpan di kamar mandi, pelaku yang berjumlah 3 orang melakukan pencurian, di mana itu berhasil mengambil 2 buah HP, rokok yang kurang lebih nilainya hampir 7-8 juta, terus tas yang mungkin isinya juga pakaian. Jadi kerugian kurang lebih 15-17 juta. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Akibat perbuatannya, pelaku kini diamankan di Mapolres Maros dan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali di informasi 3 muda-mudi di Jawa Timur terlibat prostitusi online sesaat lagi hanya di program Flash.